Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kita? Puji Tuhan. Ya, sebagai pembahasan kita hari ini adalah mengenai keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini merasa bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan sepertinya tidak menunjukkan atau tidak menampakkan eksistensinya. Atau dengan kata lain, Tuhan sekarang entah di mana, begitu kira-kira. Dan tidak sedikit orang mempertanyakan apakah kuasa Tuhan masih ada sampai sekarang. Saya tidak katakan mujizat Tuhan ya. Kuasa Tuhan masih ada sekarang. Dan ini banyak saya dengar dari beberapa jemaat atau anak-anak Tuhan yang saya jumpai. Dan saat ini kita akan membahas, benarkah Tuhan itu hari ini memang sepertinya kuasanya, eksistensinya tidak ada. Oke, judul renungan kita pada pagi siang saat ini adalah berbicara tentang Yesus atau Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan kepada kita sebagai ayat dasar pada saat ini, yaitu di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan Yesus itu masih tetap sama, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan Yesus itu masih tetap sama, berarti sekarang Yesus atau keberadaannya masih ada. Haleluya. Kenapa banyak timbul pertanyaan-pertanyaan seolah-olah Tuhan itu hari-hari ini sepertinya tidak melihat keberadaan manusia, terutama anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga meragukan, saudara, apakah Tuhan itu benar-benar ada dalam hidupnya. Jelas di sini Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 ini, Yesus Kristus itu tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita memahami ini, sepertinya kita tidak perlu lagi meragukan Tuhan. Yang perlu kita ragukan adalah diri kita sendiri, iman kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Begitu. Saya katakan berulang kali, Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh keberadaan kita, situasi kita. Kasihnya, kuasanya yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ini kekal. Jadi saudara-saudara, kita kadang kurang ajar di hadapan Tuhan. Jujur saja, saya memperhatikan kita ini kurang ajar. Bukan hanya Bapak Ibu sendiri ya, saya juga kurang ajar. Kenapa saya katakan kita kurang ajar? Sering kita merasakan bahwa kalau keberadaan kita baik, aman-aman, semua lancar, kita merasa bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada dalam hati saya, dalam hidup saya. Dia sedang bekerja dengan luar biasa. Tetapi coba kalau kita sedang mengalami masalah, penderitaan, kegagalan, kita katakan Tuhan itu jauh, jahat, dan tidak pernah mengasihi kita. Ini kan yang namanya kurang ajar, saudara. Ini yang saya katakan, kita yang sering berubah. Kita berubah, kita katakan Tuhan berubah.
Ini harus kita kurangi, saudara. Kalau iman kita mau bertumbuh ke arah kedewasaan yang diinginkan oleh Tuhan, pada titik yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi sempurna, hal-hal yang seperti ini harus kita kurangi. Ingat, Tuhan itu tidak pernah berubah. Ada dua hal yang saya katakan tadi, Tuhan tidak berubah. Yang pertama itu mengenai kasih-Nya. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Ya, kasih-Nya. Dan ingat, kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika Dia menyelamatkan saya dan saudara. Dia mati di kayu salib. Yang berapa lama lalu kita rayakan. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Minggu kemarin kita rayakan kebangkitannya. Dan nanti Dia akan naik ke sorga. Itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita membuat definisi kasih Tuhan itu kalau kita sedang diberkati, sukses, semua lancar, usaha lancar, tidak ada masalah. Baru kita katakan kita mengasihi Tuhan. Itu salah, saudara, salah. Amin. Dan kuasanya juga tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau dan saya hari-hari ini mungkin lemah. Mungkin kita bingung, takut, khawatir, panik dengan situasi sekarang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sanggup menolong engkau. Kuasanya dahsyat, saudara. Melindungi, memproteksi kita. Ya. Kalaupun seandainya sehari-hari ini keberadaan Tuhan sepertinya tidak ada. Itu keliru kita memahami begitu. Yakinilah firman Tuhan ini. Yesus Kristus itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu menjadi bagian saya dan saudara. Terus cari Tuhan. Itu yang saya katakan, selalu cari Tuhan dan kehendaknya. Cari Tuhan, kebenarannya dan kehendaknya. Apa yang Dia rindukan, apa yang Dia inginkan, itu kita lakukan. Apa yang Dia larang, yang tidak diperintahkan, jangan lakukan. Ya. Saat itu berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadi keberadaan Tuhan masih adakah sekarang? Masih. Kalau saya katakan masih. Ya. Kasih-Nya, kuasanya itu masih kita rasakan. Terbukti hari ini Tuhan memelihara saya dan saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Justru seringlah pertanyakan dirimu, apakah engkau sungguh-sungguh sudahkah mengasihi Dia dengan konsisten disertai komitmen yang tulus di hadapannya. Oke, saudara, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, Dia selalu bersama. Dia kan namanya Immanuel, Allah berserta dengan kita. Dia juga lah imanen, Allah yang tidak hanya transenden yang jauh, tetapi Dia juga imanen dalam hidup kita, yang ada di dalam hidup kita. Dan Dia juga adalah parakletos dalam hidup kita. Arti parakletos, Dia selalu menyertai, Dia ada di samping saya dan saudara. Yang penting jaga hidupmu, tetap hidup di dalam kekudusan, dan juga hidup taat dalam perintah setiap firman Tuhan. Oke, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dilindungi, disertai Tuhan, terlebih di situasi yang sekarang ini. Maju terus bersama Tuhan, lihat tangan Tuhan yang luar biasa, keberadaannya, kuasanya, itu akan menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Amin.